Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena hanya memang di dalam firman Tuhanlah kita beroleh kekuatan, pengetahuan, dan firman Tuhanlah sumber hikmat bagi kita untuk dapat melakukan segala pekerjaan kita dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk menikmati hari-hari yang kami akan jalani. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, kami percaya hari ini dan untuk hari-hari kami ke depan, kasih-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Kuatkan dan mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjalani kehidupan ini lebih baik, dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu, dan ajari kami juga Tuhan untuk menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 17 September 2024, tertulis dalam kitab Yohanes 12 ayat 47. Asa mulo adong na ubege hatakku gabedang diraduti ndada au manguhum ibana aindada lao manguhum portibion na lao paluahun portibion do ubahen na roau. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dalam Lukas 11 ayat 28 dikatakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya berarti kita hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan tidak hanya didengar, tetapi firman Tuhan dilakukan di dalam kehidupan. Karena memang firman Tuhanlah penuntun hidup. Kalau dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Orang-orang yang hidup berdasarkan firman Tuhan adalah orang-orang yang hidup melakukan kehendak Allah. Karena di dalam firman Tuhanlah kita mengenal, mengetahui, dan mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengatakan, jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Artinya, orang-orang yang tahu atau yang sudah mendengar firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya, Tuhan tidak berkenan atasnya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memahami bahwasanya Yesus Kristus datang bukan untuk menghakimi, tetapi Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan. Tapi jika dikatakan Yesus datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan, bukan berarti Yesus menerima atau bertoleransi dengan orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa yang dimaksud adalah orang-orang yang menikmati dosa-dosanya dan tidak mau datang kepada Bapa, tidak mengakui dan tidak memohon pengampunan. Pesan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita Yesus Kristus adalah Tuhan dan Bapa kita yang Maha Baik. Ia datang untuk menyelamatkan, tidak untuk menghakimi.
Dia datang untuk menebus dosa-dosa kita agar kita beroleh keselamatan. Tetapi setiap orang yang telah menerima keselamatan, namun masih hidup menurut dunia, menikmati kenikmatan-kenikmatan kehidupan dunia, baginya perkenanan Allah tidak dinyatakan. Orang-orang yang hidup di dalam dosa, maka akan mendapat bagian, yaitu kematian yang kekal. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mereka akan berbahagia. Berbahagialah orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak menurut hidup orang fasik. Karena apa? Karena bagi mereka, perkenanan Tuhan dinyatakan. Dan setiap orang yang telah mendapatkan perkenanan Tuhan, pasti akan hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dan terus belajar di dalam firman-Nya. Mendengar dan melakukan. Itulah kehidupan kita. Setiap hari, di segala tempat, lakukanlah firman Tuhan dengan baik dan setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, pastilah hidupnya akan diselamatkan. Karena Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Tuhan Yesus adalah terang hidup kita. Percayalah saudara, jika kita hidup di dalam terang Tuhan, maka tak ada satupun kegelapan dunia yang akan menyesatkan perjalanan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagian dari khotbah Yesus yang menjadi peringatan bagi setiap orang, bagi murid-muridnya, bagi kita semua yang hidup di masa kini. Agar kita hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam terang-Nya. Orang yang hidup di dalam terang Tuhan tidak lagi tinggal dan berjalan di dalam kegelapan. Tetapi terang firman Tuhanlah yang menuntun hidup kita untuk sampai pada kekekalan. Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang memberkati kita senantiasa untuk dapat mengerti firman-Nya dengan baik, menjadi pendengar dan pelaku firman yang setia sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kuatkan dan mampukanlah kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kami tahu godaan dunia ini begitu berat. Persoalan demi persoalan datang silih berganti dalam kehidupan kami. Sering sekali melemahkan hati kami, mematahkan semangat kami. Tetapi dalam firman Tuhan hari ini kami diingatkan untuk tidak pernah mengandalkan diri kami, untuk tidak pernah mengandalkan kekuatan kami. Tetapi kami harus mengandalkan Tuhan dan terus mau belajar dan dituntun di dalam firman-Mu. Tuhan, janganlah kiranya kami hanya menjadi pendengar, tetapi jadikanlah kami pelaku-pelaku firman yang setia, yang tangguh di dalam kehidupan kami. Sehingga tak ada satupun kekuatan dunia yang menjatuhkan iman kami. Hari ini kami bersyukur dalam firman-Mu. Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan dunia. Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami pun beroleh keselamatan yang kekal itu. Apapun yang kami kerjakan hari ini, Tuhanlah penolong kami. Mampukan kami melakukannya dengan baik, sehingga hidup kami berguna dan hidup kami senantiasa memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi saudara kami yang sedang berduka cita. Engkau beri penghiburan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Demikian juga mereka yang sedang sakit. Engkaulah yang memulihkan dan yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.